Halo Kiper, perkenalkan nama saya Saril Hasibuan. Kita belajar sejarah kelas 7 SMP dengan materi masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kalian pasti pernah melihat candi-candi ataupun pernah pergi mengunjungi Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan. Nah, itu adalah bukti tentang pengaruh masuknya Hindu-Buddha di Indonesia yang memberikan dampak pada pengaruh sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dapat kita pahami dengan adanya teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli sejarah. Nah, teori-teori tersebut Kuperian adalah pertama, teori Brahmana. Kedua, teori Ksatria. Ketiga, teori Waisya. Keempat, teori Sudra. Dan kelima, teori arus balik atau dikenal juga sebagai teori nasional. Empat teori dalam menjelaskan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia didasarkan pada pengelompokan atau penggolongan sistem sosial masyarakat di India dengan sistem kasta. Kenapa? Karena masuknya teori Brahmana mengatakan bahwa masuknya ajaran Hindu-Buddha dibawa oleh para pandita atau golongan Brahman yang diminta oleh raja-raja lokal untuk mengajar tentang budaya dan agama Hindu-Buddha, di mana melalui ritual keagamaan bahwa membaca bahasa Sanskerta dan menulis huruf Pallawa dalam membaca kitab suci dalam keagamaan adalah dibawa oleh kasta Brahmana atau para pandita. Kemudian teori Ksatria dijelaskan oleh J.L. Munch, di mana J.L. Munch menjelaskan bahwa para bangsawan keturunan raja-raja pergi melarikan diri ke Indonesia akibat adanya peperangan di India, lalu membentuk sistem pemerintahan baru dengan mengadakan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Lalu teori Waisya dibawa oleh para pedagang, dijelaskan oleh Andrew Combs yang mengatakan bahwa pedagang berdiam atau menetap sementara karena pengaruh angin musim, sehingga saat mereka menetap sementara mereka menyebarkan ajaran Hindu-Buddha serta melakukan perkawinan dengan masyarakat lokal setempat. Nah, kemudian dapat diketahui dengan adanya sistem perdagangan. Sebelum masuknya budaya Hindu-Buddha, perdagangan di Indonesia hanya mengenal sistem barter. Tapi ketika masuknya Hindu-Buddha melalui sistem perdagangan, melalui pedagang dari golongan Waisya, maka mengenal sistem alat bayar sebagai sistem perdagangan. Kemudian, teori Sudra dijelaskan oleh Jan Faber dan F.D.K. Box yang mengatakan bahwa para pekerja sebagai golongan Sudra mereka meninggalkan India karena mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik di Indonesia, dan hasilnya mereka berhasil membangun situs-situs peninggalan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, misalkan candi ataupun prasasti. Kemudian teori arus balik dikemukakan oleh Box. Box menjelaskan dalam teori arus balik sebagai teori nasional, di mana masyarakat Indonesia melakukan suatu bentuk akulturasi, melakukan suatu bentuk pembelajaran akan budaya Hindu-Buddha di India. Jadi masyarakat Indonesia pergi ke India untuk belajar dan kembali lagi ke Indonesia, lalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengajarkan dan menyebarkan ajaran Hindu-Buddha. Dengan buktinya adanya budaya tulis atau aksara. Sebelumnya bahwa masyarakat Indonesia hanya mengenal simbol-simbol di dalam budayanya. Namun ketika adanya proses pembelajaran, ketika sebagian masyarakat Indonesia pergi belajar ke India lalu balik ke Indonesia, mereka mengenalkan budaya tulis, mengakulturasi budaya tulis, misalkan seperti tulisan Jawa, aksara Bali, aksara Sumba, dan sebagainya. Nah, Kuperian dalam masuknya Hindu-Buddha, pengaruh sosial
yaitu memberikan suatu penggolongan masyarakat ke dalam struktur sosial. Budaya yaitu adanya aksara tulis dan kisah-kisah kepahlawanan atau epos seperti Mahabharata dan Ramayana yang diakulturasikan ke dalam budaya wayang. Itu harus kita lestarikan ya Quick Perlians, harus kita lestarikan budaya kita. Lalu kemudian ekonomi, yaitu Quick Perlians adanya sistem perdagangan, dan politik, yaitu munculnya kerajaan-kerajaan kuno dalam membentuk pemerintahan dan sistem kerajaan. Itulah Quick Perlians materi kita dalam membahas